Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zahri dengan NPM ujung 18 dari Prodi Manajemen Informatika. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika komputasi yang telah saya pelajari selama satu semester ke belakang. Yang pertama adalah materi pendahuluan statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis, menginterpretasi, serta menyajikan data. Statistika itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada statistika deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas data. Kemudian ada statistika inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data masa lalu. Kemudian ada beberapa istilah dasar yang ada pada statistika seperti populasi, yang artinya adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi perhatian penelitian. Kemudian ada sampel, yaitu sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil. Kemudian ada jenis-jenis data. Data terdiri dari data kuantitatif, yaitu data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran, contohnya tinggi badan dan berat badan. Kemudian ada data kualitatif, yaitu data yang dipisahkan dalam beberapa kategori dan kelompok, contohnya seperti jenis kelamin. Data kuantitatif sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada data diskrit, yaitu data yang terbilang atau berhingga, biasanya bilangan bulat. Contohnya yaitu jumlah mahasiswa. Kemudian ada data kontinu, yaitu data yang tak terbilang dan biasanya dalam rentang atau interval. Contohnya suhu Aceh dari 28 sampai 33 derajat. Kemudian ada skala data. Skala data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada skala nominal, adalah skala data yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Contohnya ada jenis kelamin, agama, dan jurusan kuliah. Kemudian ada skala ordinal, adalah skala data yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi jarak antara kategori tidak sama. Contohnya tingkat kepuasan dan peringkat lomba. Kemudian yang ketiga ada skala interval, adalah skala data yang memiliki urutan dan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius dan skor IQ. Kemudian yang terakhir ada skala rasio, adalah skala data yang memiliki urutan, jarak yang sama, dan nol mutlak, sehingga berperbandingan nilai bermakna. Contohnya berat badan, umur, dan pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama suatu data. Tujuan utama statistika deskriptif adalah menyajikan data dalam bentuk yang informatif. Data dapat disajikan secara numerik maupun grafis. Pada statistika deskriptif terdapat ukuran pemusatan data, yaitu terdiri dari yang pertama ada rata-rata atau mean yang disimbolkan dengan X bar dengan rumus sigma X dibagi N atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada median, adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dan yang terakhir ada modus, adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Kemudian ada ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan atau range yang disimbolkan dengan R sama dengan X max dikurang dengan X min, atau nilai maksimal, nilai yang paling tinggi, dikurang dengan nilai minimum, nilai yang paling rendah. Selanjutnya ada varian sampel yang dilambangkan dengan S kuadrat dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Kemudian ada simpangan baku yang dilambangkan dengan S dengan rumus S sama dengan akar dari varian sampel tadi atau akar dari S kuadrat. Kemudian penyajian data terbagi dari beberapa bentuk. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram batang dan diagram lingkaran, kemudian ada histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke materi peluang. Konsep dasar peluang yaitu peluang mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang berada antara 0 dan 1. Dan semakin besar nilai peluang, semakin besar kemungkinan kejadian terjadi. Dalam peluang terdapat ruang sampel dan kejadian.
Ruang sampel dilambangkan dengan S adalah himpunan semua kemungkinan hasil. Kejadian yang dilambangkan dengan A adalah bagian dari ruang sampel. Peluang kejadian A dirumuskan sebagai PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Aturan-aturan peluang. Yang pertama, peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kemudian, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jika A dan B saling lepas, maka peluang A irisan B sama dengan 0. Kemudian ada peluang bersyarat, yaitu peluang bersyarat menyatakan peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian lain telah terjadi. Rumus peluang bersyarat yaitu peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Biasanya digunakan dalam berbagai analisis statistika inferensial. Selanjutnya masuk ke materi pendugaan parameter dan pendugaan selang. Pendugaan parameter bertujuan untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Pendugaan dilakukan berdasarkan data sampel. Terdapat dua jenis pendugaan, yaitu pendugaan titik dan pendugaan selang. Yang pertama, pendugaan titik. Pendugaan titik memberikan satu nilai sebagai taksiran parameter populasi. Rata-rata populasi atau mu diduga dengan rata-rata sampel atau X bar. Proporsi populasi atau P diduga dengan proporsi sampel atau P hat. Kemudian ada pendugaan selang kepercayaan, yaitu pendugaan selang memberikan rentang nilai parameter populasi. Selang kepercayaan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, yaitu 1 dikurang alfa. Semakin besar tingkat kepercayaan, semakin lebar selang. Kemudian ada rumus selang kepercayaan. Yang pertama, jika simpangan baku populasi atau sigmanya diketahui, yaitu X bar sama dengan plus minus Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N. Kemudian ada jika simpangan baku populasi atau sigmanya tidak diketahui, yaitu X bar sama dengan plus minus T alfa per 2, N kurang 1 atau DF dikali dengan S per akar N. Selanjutnya kita masuk ke materi uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran klaim tentang populasi. Keputusan diambil berdasarkan data sampel. Uji hipotesis sangat penting dalam penelitian ilmiah. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik terdiri dari hipotesis 0, yaitu dilambangkan dengan H0 atau pernyataan yang akan diuji. Kemudian ada hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan H1, yaitu pernyataan tandingan dengan H0 atau berbanding terbalik dengan H0. Kemudian ada bentuk hipotesis dapat satu arah atau dua arah. Tahapan dalam uji hipotesis terdiri dari yang pertama yaitu hipotesis, kemudian ada taraf nyata, kemudian ada daerah penolakan, kemudian ada statistik uji, kemudian ada keputusan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke materi uji rata-rata 2 sampel. Yang pertama ada uji T2 sampel. Uji T2 sampel digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi ketika ukuran sampel kecil, yaitu N1 kurang dari 30 dan N2 kurang dari 30, dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumus uji T2 sampel yaitu sebagai berikut. Kemudian ada uji Z2 sampel. Uji Z2 sampel digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi ketika ukuran sampel besar, yaitu N1 lebih dari atau sama dengan 30 dan N2 lebih dari atau sama dengan 30. Atau simpangan baku populasi yaitu sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Rumus uji Z2 sampel yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana menganalisis hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tujuan regresi adalah memodelkan dan memprediksi nilai Y. Hubungan diasumsikan berbentuk linier. Kemudian ada model regresi dan koefisien. Model regresi Y sama dengan A ditambah dengan BX. A adalah konstanta intercept. B adalah koefisien regresi yang menunjukkan perubahan Y akibat X. Kemudian ada rumus koefisien regresi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada korelasi. Korelasi mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi Pearson dilambangkan dengan R.
Nilai R berbeda antara minus 1 sampai dengan 1. Rumus korelasi Pearson yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu analysis of variance atau biasanya dipanggil dengan ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. ANOVA merupakan pengembangan dari uji T. Pengujian dilakukan menggunakan statistik F. Kemudian ada hipotesis dalam ANOVA. H0 semua rata-rata populasi sama, dan H1-nya setidaknya ada dua rata-rata yang berbeda. ANOVA tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Kemudian ada konsep variasi dalam ANOVA. Yang pertama ada variasi antar kelompok atau biasanya kita sebut dengan between groups. Kemudian ada variasi dalam kelompok yaitu within groups. Dan perbandingan kedua variasi digunakan dalam uji F. Selanjutnya yaitu rumus statistik uji F, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada keputusan dalam ANOVA. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau jika p-value kurang dari sama dengan alpha. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pengujian. Sekian, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.